Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatnya sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman penuh kegelapan menuju zaman terang benderang Islam rahmatan lil alamin. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Adelia Paramita dari kelas 10I dan pada kesempatan saat ini saya akan membawakan sebuah kultum singkat yang bertema Teladan Rasulullah dalam Kejujuran. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini, marilah kita renungkan sejenak tentang salah satu sifat yang melekat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kejujuran. Jujur adalah pondasi akhlak. Tanpa adanya jujur, maka kepercayaan akan runtuh. Jika kepercayaan runtuh, maka hubungan antar manusia akan hancur. Sejak muda, bahkan sejak beliau belum diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal di kalangan masyarakat Mekah sebagai Al-Amin, atau orang yang dapat dipercaya karena beliau yang tidak pernah sekalipun berbohong, berdusta, bahkan ingkar janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di alam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini menerangkan bahwa jujur adalah sifat yang wajib, merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berhasil melakukannya dengan sempurna tak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, salah satu contoh kisah tentang kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau berdagang. Pada masa mudanya, beliau bekerja sebagai pedagang. Beliau membawa dagangan dari Khadijah radhiyallahu anha ke negeri Syam. Dan saat beliau berdagang, beliau tidak pernah sekalipun menipu barang dagangan. Tidak pernah melebih-lebihkan kualitas barang dan tidak pernah menyembunyikan kualitas buruk barang. Sehingga banyak orang yang beli ke beliau, keuntungan pun menjadi berlipat-lipat. Dan bonusnya, orang-orang jadi semakin percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna shadqa yahdi ilal barra wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa kejujuran bukan hanya tentang hubungan antar manusia, tetapi juga dapat menjadi jembatan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga terlihat saat beliau mulai berdakwah. Saat itu, beliau mengumpulkan orang-orang Quraisy di bawah Bukit Safa dan berkata, "Jika seandainya aku mengabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan yang bersiap untuk menyerang, apakah kalian akan percaya?" Para orang Quraisy pun menjawab, "Wahai Muhammad, kami tidak pernah sekalipun mendapatimu berbohong." Bayangkan, bahkan oleh orang-orang yang kelak membencinya, Nabi Muhammad SAW dikenal dengan pribadinya yang jujur. Disinilah kekuatan akhlak. Di mana saat kita jujur, di situ juga kita akan menjadi orang yang terhormat, bahkan oleh musuh kita sendiri. Nah, dalam kehidupan kita sebagai pelajar, seringkali kejujuran kita diuji. Seperti contoh, saat ujian ada kesempatan untuk mencontek, atau saat menjalankan amanah ada kesempatan untuk berbuat curang. Disinilah kejujuran kita benar-benar diuji. Kita disuruh memilih antara menjalankan teladan Rasulullah atau menjalankan hawa nafsu sesaat. Kejujuran mungkin terasa berat di awal. Kadang jujur dianggap bodoh, kurang cepat, dan lain-lain. Tapi percayalah, sesungguhnya keberkahan hidup itu ada pada kejujuran. Dan ingat, Allah melihat setiap perbuatan kita, bahkan yang paling kecil sekalipun. Maka dari itu, amalkanlah 3 jujur ini. Pertama, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam niat. Jika berbuat salah, maka beranilah mengaku.
Jika diberi amanah, maka jagalah. Dan jika kamu berjanji, maka tepatilah. Karena itu semua merupakan akhlak terpuji dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan jika seluruh masyarakat di bumi ini meneladani seluruh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup akan terasa lebih damai dan tentram tanpa adanya korupsi, fitnah, penipuan, dan lain-lain. Hidup akan lebih terasa aman dan penuh dengan rasa percaya. Sebagai penutup, mari kita tanamkan di hati kita bahwa jujur adalah sebuah kewajiban, sebuah keharusan, dan bukan sebuah pilihan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan yang terbaik untuk kita, dan tugas kita sesudahnya adalah mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk umat Nabi Muhammad dan kelak akan masuk surga bersamanya. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.